Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Puji Tuhan, sehat semua. Adik-adik, udah lama ya kita nggak ketemu untuk sama-sama sekolah minggu. Nah, hari ini kita sekolah minggu lagi, kita bertemu lagi, kita sama-sama memuji Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau angkat satu pujian. Adik-adik, kita berdiri semua yuk, kita nyanyi Selamat datang. Selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, didiklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, didiklah jemaat-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan hukum Taurat yang salah satu dari teman kita akan mengucapkannya dari hukum yang ketiga. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah sembarangan, karena Allah menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Yuk kita muji Tuhan dengan bernyanyi Sukacita di Hatiku. Sukacita hatiku selalu memuji Tuhan, bertambah-tambah dalam kasih Yesusku. Sukacita hatiku selalu memuji Tuhan, bertambah-tambah dalam kasih Yesusku. Haleluya, haleluya, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, kasih-Nya besar. Sukacita hatiku selalu memuji Tuhan, bertambah-tambah dalam kasih Yesus.
Halo adik-adik, aduh gimana kabarnya nih? Semua penuh sukacita ya? Ya, semua bersukacita ya? Sehat semuanya kan? Ya mantap kalau sehat. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Engkau masih memberkati kami Tuhan. Engkau masih melindungi kami sampai saat ini. Kami masih bersuka cita Tuhan. Kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan melalui ibadah online sekolah minggu kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu dibuka Alkitabnya dari kitab Yesaya pasal 60 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-60 ayat 1 dan ayat 2. Oke semua? Udah buka kitabnya? Udah? Ayo saya membacakan. Ya, coba adik ya, bacakan ya. Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat 2. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 2 dengan judul Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ya, terima kasih adik. Nah, adik-adik sekolah minggu firman Tuhan saat ini bercerita mengenai bangsa Israel yang pulang kembali ke tanah mereka ya, ke kampung halaman mereka setelah mereka di pembuangan Babel. Nah, ketika mereka pulang ke rumah mereka terkejut. Kenapa? Karena rumah mereka sudah hancur. Tanah yang mereka biasa kerjakan ini untuk bercocok tanam sekarang sudah tandus, tidak bisa lagi ditanami. Artinya apa? Rumah mereka, tempat mereka yang dulunya indah, yang bisa mereka tempati dengan baik, mereka bisa mencari makan, sekarang sudah rata, sudah hancur dan tidak bisa lagi mereka untuk bercocok tanam. Karena apa? Karena tanah mereka itu sudah gersang. Jadi apa? Mereka bersedih. Mereka butuh pertolongan. Mereka butuh bantuan. Nah, datanglah Nabi Yesaya yang membawa pesan dari Kristus bahwa mereka akan diselamatkan. Bangsa Israel nanti akan diselamatkan melalui firman Tuhan saat ini dari Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Mereka bangsa Israel akan memulai kehidupan yang baru lagi di tempat mereka di Yerusalem. Karena apa? Mereka akan bangkit dan akan menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka akan menjadi bangsa yang membawa kedamaian. Yang artinya apa? Mereka akan menjadi terang dan mereka akan menjadi bangkit kembali. Nah, adik-adik sekolah minggu, Amang ada cerita ini. Pada suatu hari di sebuah hutan hiduplah seekor kelinci yang kakinya pincang. Seekor kelinci yang kakinya pincang. Karena kakinya pincang, kalau pincang susah jalan ya. Karena kakinya pincang, si kelinci itu sulit sekali untuk mencari makan, apalagi mencari minum. Karena dia susah bergerak kan. Ditambah lagi nanti bagaimana kalau ada harimau, ada singa yang siap menerkam dia. Nah, suatu hari ketika dia kehausan, dia berjalan pelan-pelan menuju ke arah sungai supaya dia apa? Supaya dia bisa minum. Nah, di tengah perjalanan dia melihat ada seekor kambing. Nah, ternyata kambing ini dia buta. Bayangkan adik-adik, kambing ini buta. Dan juga ternyata si kambing ini sangat sulit dia untuk mencari makan dan minum. Karena apa? Dia tidak bisa melihat. Dia buta kan? Dia tidak bisa melihat. Bahkan dia tidak tahu bahwa di depannya itu, di dekat dia itu ada sungai. Sungai tempat yang akan dituju oleh si kelinci untuk minum. Nah, mereka berjumpa. Si kelinci mengatakan, kambing,
Bagaimana ya kalau kita bisa bekerja sama dengan nada yang senang? Karena apa? Si kelinci tahu bahwa mereka bisa menjadi partner yang baik. Bagaimana ya kalau kita bisa bekerja sama? Aku kan pincang, kamu buta. Aku bisa menjadi matamu dan kamu bisa menjadi kakiku. Jadi ketika mereka mau mencari makan, mereka bisa bekerja sama. Nanti kelinci yang akan menunjukkan jalannya dan kambing yang akan membawa si kelinci. Si kambing heran, bagaimana caranya? Aku aja buta ini, aku gak bisa melihat. Lalu si kelinci mengatakan, aku akan naik ke punggungmu dan aku akan menunjukkan jalan kemana kita akan pergi, kemana kita akan mencari makan, kemana kita akan minum. Nah, karena aku pincang, kamulah yang akan menjadi kakiku yang membawa aku ke tempat kita makan dan ke tempat kita minum nantinya. Nah, si kambing juga senang dan mereka bekerja sama. Akhirnya si kambing dan kelinci mereka bisa menyelesaikan masalah mereka. Meskipun si kambing buta, tapi dia bisa tetap mencari makan dan minum dengan leluasa. Si kelinci juga demikian. Biarpun dia pincang, tapi dia memiliki kaki ya. Dia dibantu oleh si kambing untuk pergi ke tempat yang ada makanan dan ada minumannya. Nah, adik-adik sekolah minggu, melalui cerita si kelinci yang pincang dan si kambing yang buta, artinya apa? Artinya kita amal, adik-adik semuanya bisa menjadi penolong bagi orang lain, ya kan? Si kelinci tadi membantu si kambing menunjukkan jalan, si kambing membantu kelinci untuk membawa dia pergi. Nah, dan juga Tuhan bisa menolong setiap permasalahan kita semua manusia melalui perantaraan teman-teman, melalui perantaraan keluarga, melalui perantaraan orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui perantaraan sahabat kita, dan bahkan juga melalui perantaraan orang yang tidak kita kenal. Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong setiap umatnya, setiap anaknya yang mau meminta kepada Dia. Bangsa Israel tadi ya kan, yang mereka pulang ke tempat mereka masing-masing, tapi mereka mendapati rumah mereka itu tidak bisa lagi digunakan dengan baik, tidak bisa lagi ditanami dengan baik. Yesaya datang meneguhkan mereka supaya apa? Supaya mereka bisa menjadi bangsa yang bangkit dan bangsa yang menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Artinya apa? Yang menjadi penolong. Jadi adik-adik sekolah minggu harus bisa menjadi penolong bagi teman-teman, bagi kakaknya, bagi saudaranya, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi keluarga, bagi orang tua, dan bagi orang lain. Jangan menjadi anak yang tidak mau menolong, tapi harus menjadi anak yang mau menolong. Karena anak-anak sekolah minggu itu adalah anak-anak terang yang membawa, yang menerangi semua kegelapan, yang dapat membantu orang lain yang ada di sekitar kita. Ingat adik-adik, jadilah anak-anak terang, anak-anak yang mau menolong, membantu, sehingga adik-adik semua semakin diberkati oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Engkau masih melindungi kami Tuhan, menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami sampai saat ini. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami, sehingga kami, anak-anak-Mu, dapat memahami firman yang kami dengar, dan kami dapat melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Supaya kami menjadi anak-anak terang, anak-anak yang mau menolong orang lain yang ada di sekitar kami, karena kami telah merasakan pertolongan Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kami, melalui kasih sayang dari orang tua kami, saudara kami, sahabat-sahabat kami. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat seluruh anak-anak sekolah minggu AGB Banjarmasin dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, yang menambahkan sukacita yang berlimpah, jauhkan mara bahaya Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak-Mu Tuhan di proses perkembangan mereka Tuhan, pertumbuhan mereka, terlebih di proses belajar mereka Tuhan di sekolah. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau pasti akan memberkati mereka, memberikan kebijaksanaan, kepintaran kepada mereka, sehingga mereka mampu mendapatkan
Mereka mampu memahami setiap pelajaran yang diberikan oleh guru mereka Tuhan. Dan ketika mereka menghadapi ujian, mereka dapat menyelesaikan ujian mereka dengan baik, sehingga mereka mendapatkan hasil yang memuaskan Tuhan dari setiap kerja keras mereka. Berkati kedua orang tua mereka Tuhan, tambahkan sukacita. Berkati pekerjaan orang tua mereka Tuhan, tambahkan rezeki. Berikan kesabaran, kepintaran yang darimu Tuhan, sehingga kedua orang tua mereka dapat membimbing dan mengarahkan anak-anak sekolah minggu ini Tuhan semakin mengenal Engkau dan semakin percaya kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan buat seluruh teman-teman kami yang saat ini sakit, kiranya Tuhan yang memberkati mereka, yang memberikan kesehatan, berkati obat dan para medis yang menangani mereka sehingga mereka dapat kembali sembuh dan bersukacita, sehingga di minggu yang akan datang kami dapat berkumpul kembali Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, meskipun kami harus mengikuti ibadah online dari rumah kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan buat seluruh parhaladomu Tuhan, berkati mereka, berikan kekuatan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga setiap parhaladomu Tuhan dapat tetap menjalankan pelayanan mereka dengan baik, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Kami adalah manusia yang berdosa, hapuskanlah segala dosa kami, sehingga kami layak menjadi seluruh berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, mari kita memuji Tuhan lagi dari lagu yang berjudul Pohon Terang. Pohon terang, pohon terang. Nah kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, sebab Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam sukacita, dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihaninya-lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita
dengan damai sejahtera.